Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Memasuki bursa transfer musim dingin bulan Januari nanti, masih belum ada berita tentang kesepakatan antara Real Madrid dan Sergio Ramos terkait kontrak kapten klub yang akan berakhir di penghujung musim 2020-2021 ini. Dengan kontrak Sergio Ramos di Santiago Bernabeu akan habis di akhir bulan musim, pemain internasional Spanyol itu dapat berbicara dengan klub lain selama jeda transfer Januari. Tetapi keyakinan umum tetap bahwa Real Madrid akhirnya akan melanjutkan kerjasama mereka dengan kapten mereka tersebut. Akan tetapi di usianya yang sudah tidak muda dan sudah mencapai 34 tahun, meski ia masih menjadi bagian penting dari tim asuhan Zinedine Zidane, bek dengan 178 caps bersama La Roja itu akan berhenti bermain untuk Real Madrid dalam waktu dekat. Jadi pihak Los Blancos harus memulai mempertimbangkan suksesor baginya, baik jangka pendek atau jangka panjang. Menurut Marca, berikut deretan nama pemain yang bisa menjadi target Real Madrid untuk menggantikan bek nomor 4 mereka saat dia harus pergi atau pensiun di klub. Paul Torres. Bek Villarreal turun sebagai starter dalam 2 pertandingan terakhir timnas Spanyol di UEFA Nations League, berduet dengan Sergio Ramos di bek tengah. Itu mungkin kode bahwa dia akhirnya bisa siap menggantikan seniornya di timnas untuk melanjutkan tanggung jawab di level klub. Pemain berusia 23 tahun ini telah terbukti menjadi salah satu bek tengah terbaik di La Liga Spanyol dalam beberapa musim terakhir. Dan bahkan itu membuat Manchester United sampai dikaitkan dengan jasanya. Pau Torres pada 2019 memperpanjang kontraknya di Villarreal hingga 2024 dengan klausul rilis senilai 859 miliar rupiah. David Alaba. David Alaba bisa saja tiba di Real Madrid bahkan sebelum Sergio Ramos pergi. Kontrak pemain internasional Austria di Bayern Munchen itu akan berakhir pada akhir musim ini, dengan Los Blancos adalah salah satu klub yang tertarik untuk mengontraknya, meski dia menuntut gaji mencapai 206 miliar per tahun. Awalnya bermain sebagai bek kiri, pemain berusia 28 tahun itu telah menjelma menjadi salah satu bek tengah paling konsisten di Eropa, di bawah asuhan Hansi Flick. Memenangkan Liga Champions keduanya bersama Bayern Munchen pada musim 2019-2020, selain membantu De Ruyter memenangkan 4 trofinya musim lalu. Jules Koundé. Setelah mengontrak Sergio Ramos dari Sevilla pada 2005, Real Madrid bisa kembali mencari bek tengah baru di Ramon Sanchez Pizjuan. Jules Koundé sempat banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City di musim panas, dan kebijakan transfer Sevilla didasarkan pada pembelian murah dan penjualan dengan harga tinggi. Ketika pihak Manchester City datang menelpon pada musim panas, Direktur Olahraga Sevilla Monchi menyebutkan klausul pelepasan bek mereka sebesar 1,55 triliun rupiah. Oleh karena itu, upaya transfer untuk mendatangkan bek berusia 22 tahun itu akan menjadi misi sulit karena dia memiliki kontrak di sana hingga 2024. Eder Militao. Real Madrid menghabiskan 859 miliar rupiah untuk merekrut pemain Brazil itu dari Porto pada 2019 sebagai opsi masa depan. Namun sampai saat ini, pemain berusia 22 tahun itu belum bisa mengalahkan Sergio Ramos atau Rafael Varane untuk menjadi pilihan utama di posisi bek tengah bagi klub. Ketika Eder Militao bermain, dia terlihat goyah, terutama saat bermain bersama Rafael Varane, yang bukan pertanda baik jika Los Blancos melihatnya sebagai penerus Sergio Ramos ketika mereka mengontraknya. Bahkan Zinedine Zidane kerap memilih Nacho Fernandes sebagai bek tengah kiri bersama bek Prancis ketika sang kapten absen. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane belum menyerang dengan Eden Hazard. Sang pemain belum akan dijual dalam waktu dekat. Zidane punya rencana yang matang untuk Hazard. Eden Hazard menunjukkan kinerja yang buruk pada awal musim pertamanya di Real Madrid. Diharapkan menjadi andalan di lini depan, Hazard justru sering cedera dan gagal tampil memikat saat dalam kondisi bugar. Musim 2020-2021 musim keduanya juga berjalan dengan rumit. Pada awal musim, pemain 29 tahun itu sudah mengalami 3 cedera. Terakhir dia mengalami cedera hamstring pada November 2020 lalu. Eden Hazard sejatinya sudah bisa bermain. Pemain asal Belgia itu sudah sembuh dan mendapatkan rekomendasi bermain dari tim medis sejak pekan lalu. Namun Hazard tidak pernah dimainkan oleh Zidane. Zidane rupanya memiliki rencana berbeda dengan tim medis Real Madrid. Zidane mengatakan, "Saya tidak berpikir ini waktu yang tepat, ini adalah laga yang sulit." Zidane nyatanya tidak memasukkan nama Eden Hazard dalam daftar skuad Real Madrid. Pelatih asal Prancis itu memilih Vinicius Junior, Rodrigo dan Marco Asensio di posisi winger. Lucas Vazquez pun sempat menjadi pilihan Zidane. Zidane memberi waktu lebih banyak lagi bagi Hazard untuk benar-benar sembuh. Sang pelatih tidak ingin Hazard kembali dilanda cedera lagi, sebab jika itu terjadi maka Hazard bakal menderita di sisi fisik dan mental. Real Madrid baru mendapatkan kabar buruk. Rodrigo mengalami cedera. Penyerang muda asal Brazil itu akan absen beberapa bulan ke depan. Eden Hazard pun punya peluang untuk bisa bermain lebih cepat. Real Madrid bakal berjumpa pada LC 30 Desember 2020 nanti. Eden Hazard diyakini bakal masuk dalam skuad, tidak untuk bermain inti. Ex pemain Chelsea bakal dimainkan pada babak kedua.
Zidane akan memberi kesempatan pada Eden Hazard untuk memulihkan kondisinya secara bertahap. Zidane masih punya waktu cukup panjang, sebab laga-laga penting di Liga Champions baru akan digelar pada Februari mendatang. Luka Modric seperti dikabarkan Marca telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Penandatanganan kontrak itu kabarnya akan dilakukan pada Rabu 30 Desember 2020. Modric menyepakati perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun di Real Madrid. Hal itu akan membuat gelandang timnas Kroasia itu tetap berseragam Los Blancos sampai 30 Juni 2022. Luka Modric juga kabarnya bersedia menerima pemotongan gaji dalam kesepakatan barunya nanti. Namun hal itu ternyata tidak menjadi masalah buat pemain berusia 35 tahun tersebut. Modric pada musim ini telah memiliki peran penting di lini tengah Real Madrid. Sang pemain mencatatkan 14 pertandingan dan sukses menyumbangkan 2 gol dan 1 assist di La Liga. Pencapaian itulah yang membuat Real Madrid tanpa pikir panjang untuk memperpanjang kontrak baru kepada Luka Modric. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane tentunya masih membutuhkan jasa Modric di lini tengah. Situasi tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi seputar masa depan Luka Modric. Sebelumnya dia santer dikaitkan dengan rencana kembali ke Tottenham Hotspur. Luka Modric sudah membela Real Madrid sejak 2012. Artinya begitu kontraknya berakhir pada 2022 nanti, Modric genap bermain untuk Real Madrid selama 10 tahun. Selama ini Modric memiliki peran penting di Real Madrid. Pencapaian klub ibu kota Spanyol itu pula tak bisa dipisahkan dari peran sentral Modric. Madrid berhasil meraih 2 gelar La Liga, 4 gelar Liga Champions, 3 gelar Piala Super Eropa, 3 gelar Piala Dunia antar klub, 3 gelar Supercopa, dan 1 gelar Copa del Rey bersama Real Madrid. Pencapaian yang cukup adil buat pemain yang punya performa gemilang di lini tengah Real Madrid. Modric akan berusia 36 tahun 9 bulan dan 21 hari ketika kontrak barunya itu berakhir. Ini akan menjadikannya sebagai pemain tertua ke-7 dalam sejarah Real Madrid. Bagi Modric, mendapatkan perpanjangan kontrak ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Sebab dia masih ingin bermain bersama Los Blancos dan tubuhnya memungkinkannya untuk terus bermain. Modric bergabung dengan Real Madrid pada 2012 dari Tottenham Hotspur. Selama 8,5 tahun bersama Los Blancos, dia telah memenangkan 4 gelar Liga Champions dan 2 gelar La Liga Spanyol, serta penghargaan Ballon d'Or di level individu. Ia selalu mengatakan ingin pensiun di Real Madrid. Untuk mewujudkan keinginannya itu, setidaknya dia membutuhkan 1 perpanjangan kontrak lagi agar bisa tampil di Piala Dunia Qatar pada November 2022 bersama Kroasia. Modric akan tercatat sebagai pemain tertua ke-7 di Real Madrid jika akhirnya tidak ada lagi perpanjangan kontrak setelah musim depan. Pemain tertua di Real Madrid diantaranya adalah Frank Puskas, Paco Bullo, Jack Dudek, Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Miguel Angel, dan Luka Modric. Luka Modric akan berusia mendekati 37 tahun ketika kontraknya berakhir dan akan menjadi pemain lapangan tertua keempat Real Madrid di belakang Puskas, Gento, dan Di Stefano. Sebuah rumor beredar mengenai masa depan Marcelo. Bek kiri Real Madrid itu dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan pindah ke Juventus. Marcelo bisa dikatakan salah satu pemain kunci Real Madrid dalam 1 dekade terakhir. Sosoknya menjadi andalan di sisi kiri pertahanan Los Blancos. Namun mulai musim lalu, Marcelo mulai tersisihkan dari skuad Real Madrid. Kedatangan Ferland Mendy membuat bek asal Brazil itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Calcio Mercato mengklaim bahwa Marcelo kini mulai berpikir untuk mencari klub baru. Ia diberitahukan tertarik pindah ke Juventus. Menurut laporan tersebut, Marcelo sebenarnya sudah lama diminati oleh Juventus. Sang bek dinilai bisa jadi pelapis sekaligus pesaing Alexandro di skuad Bianconeri. Mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo juga sering mengajak Marcelo untuk beralih ke Turin sejak tahun 2018 silam. Sehingga Marcelo mulai tertarik pindah ke sana. Namun menurut laporan tersebut, Marcelo tidak akan pindah di bulan Januari nanti. Pihak Real Madrid enggan untuk melepas sang bek karena mereka masih butuh pelapis di skuad mereka. Marcelo kemungkinan baru bisa pindah ke Juventus ketika bursa transfer musim panas dibuka. Kontrak Marcelo di Real Madrid akan habis di tahun 2022. Juventus hanya perlu membayar sekitar 12 juta euro untuk mengamankan jasa sang bek. Pelatih Villarreal Unai Emery menyebutkan Lionel Messi-nya Real Madrid Takefusa Kubo tidak menunjukkan penampilan konsisten. Takefusa Kubo yang mendapatkan julukan The Next Lionel Messi mendapatkan kritik dari Unai Emery pada musim perdananya di Villarreal. Sejak datang ke Real Madrid pada musim panas 2019, Kubo lebih sering dipinjamkan. Pada musim 2019-2020, Kubo dititipkan Los Blancos ke Mallorca. Semusim di Mallorca, winger berusia 19 tahun itu mencatatkan 36 penampilan di berbagai ajang dengan torehan 4 gol dan 5 assist. Namun penampilannya itu belum cukup untuk membuat pelatih Zinedine Zidane terkesan dan kembali meminjamkannya pada musim ini. Dia diminta oleh Zidane berkostum Villarreal agar mendapatkan lebih banyak menit bermain. Akan tetapi Kubo gagal tampil bagus di Villarreal sehingga membuat Unai Emery tak memberikan jatah bermain yang cukup untuknya.
Menurut catatan Transfermarkt, Kubo hanya berada di atas lapangan selama 129 menit atau 13 kesempatan bermain di Liga Spanyol. Dia juga belum mencetak gol ataupun assist di Liga Spanyol. Unai Emery menjelaskan bahwa dia hanya ingin menurunkan pemain yang mampu tampil konsisten. Emery juga menegaskan bahwa dirinya akan mencadangkan setiap pemainnya yang tidak memiliki kontribusi. Pernyataan pelatih berusia 49 tahun itu secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Kubo tampil tak konsisten bersama Villarreal, sehingga kerap kali di bangku cadangkan. Emery mengatakan, "Kami di sini tidak untuk memberikan pemain 10 pertandingan berturut-turut jika dia tidak tampil konsisten. Dia diberi pertandingan dan dia harus menghasilkan lebih banyak. Itu berlaku untuk para pemain muda dan untuk semua orang. Ada persyaratan di sini dan itu adalah menang.